Di sini ternyata ada hadis yang menjelaskan jangan kalau demam, berarti ini penghususan, penekanan. Jangan engkau cela demam. Ternyata Masya Allah, demam ini secara ilmu kedokteran bukan penyakit. Justru demam ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk memperbaiki badan dan mempertahankan keadaan tubuh. Sehingga kita dapati dari beberapa tulisan-tulisan kedokteran dibahas manfaat demam secara medis. Bahkan ada istilah berteman dengan demam. Jangan dicela. Perintahnya Rasulullah ternyata itu bermanfaat untuk tubuh ternyata. Subhanallah berarti. Kenapa? Karena demam ini ada penyebabnya. Entah itu infeksi bakteri, virus, protozoa dan sebagainya. Infeksi, kemudian yang kedua ada peradangan, ya, radang yang luar biasa. Sehingga tubuh ini menaikkan suhunya. Untuk apa tubuh menaikkan suhu? Ternyata untuk sistem pertahanan tubuh kita. Karena ketika suhu kita naik, ini bisa meminimalkan bakteri serta virus apa yang menyerang itu dia lebih lemah ketika suhu tubuh kita naik, sehingga memaksimalkan sel-sel pertahanan tubuh untuk nyerang. Kemudian juga ketika tubuh kita naik suhunya, itu sel-sel pertahanan tubuh, sel darah putih dan sebagainya ini bergeraknya lebih cepat. Ya, ibaratnya kalau ada air tenang seperti ini, kalau dipanasikan dia bergeraknya lebih cepat. Ya, dulu belajar ilmu kimia kan peningkatan suhu menyebabkan percepatan pergerakan partikel. Itu kan ya? Jadi demam itu ternyata mekanisme tubuh untuk apa? Untuk melindungi tubuh sendiri. Makanya benar hadisnya jangan dicela. Justru memberikan manfaat buat engkau. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu diperhatikan yang punya anak, bukan ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga punya anak, kecuali jomblo. Kalau anak-anaknya demam, panas badannya, jangan buru-buru diturunkan. Kita ukur suhunya dulu. Ya, dan ingat ukur suhunya dengan termometer yang bagus ya. Ingat ini tidak dianjurkan mengukur suhu dengan tangan. Pegang, panas gitu ya. Jangan ya. Ini bukan panas, dianya yang panas gitu ya. Itu tidak valid itu. Pakai termometer yang benar. Kenapa? Karena itu terpengaruh ya. Kadang-kadang orang demam itu kita pegang badannya itu dingin. Tapi setelah kita pegang agak dalam-dalam sedikit, pegang ketiaknya, kemudian pegang bagian ininya, itu panas luar biasa. Jadi yang benar kita pakai termometer ya. Kita ukur suhunya anak tersebut. Apabila suhu anak tersebut tinggi ya, dan tingginya ada yang mengatakan 39 ke atas. Nah, ini sangat dianjurkan dia segera dibawa ke dokter ataupun diturunkan demam tersebut kalau 39 ke atas. Karena kalau sudah 39 ke atas atau 40 ada kemungkinan sebab demamnya adalah infeksi atau serangan bakteri atau virus yang harus segera ditangani. Tetapi kalau dia cuma demam-demam ringan 38, apalagi subfebris namanya, agak demam 37,5, itu jangan buru-buru diturunkan. Ya, patokannya adalah kenyamanan dari anak tersebut. Jangan buru-buru diturunkan. Kenapa? Karena demam bagi anak yang ringan itu bermanfaat bagi dia. Jangan buru-buru diturunkan. Patokannya anak, walaupun dia masih agak panas sedikit, tapi masih nyaman, enak dan sebagainya, masih bisa main-main, biarkan. Jangan buru-buru diturunkan. Kecuali tadi demamnya sudah sangat tinggi banget, ya 39 ke atas sebagian orang mengatakan. Ada yang mengatakan 38 ke atas. Atau 40, kalau sudah 40 segera aja deh bawa deh. Ya, karena kalau anak-anak ada yang kita khawatirkan yang disebut dengan kejang demam. Ini bahaya kejang demamnya. Hati-hati ya. Demamnya terlalu lama dibiarkan akhirnya anaknya kejang. Bahaya dari kejang adalah tiba-tiba otot napasnya kaku, kemudian lidahnya tertutup menutup saluran napas dan ya insya Allah kadang-kadang meninggal di tempat kadang-kadang. Kemudian kalau anak demam dikasih selimut apa enggak? Iya, jawabannya tergantung kenyamanan anak. Ya, karena ada yang dia pakai selimut kok jadi panas, dia nyamannya gimana kita kasih nyaman. Ya, ada orang yang kalau demam harus terus selimutan, terus dia panas, enggak, yang penting dia apa nyaman. Dan kita lihat suhunya tadi. Seperti itu. Jadi
hadis menyebutkan jangan celah demam, bermanfaat ternyata, subhanallah. Ini benar nih.